Hujan turun tipis saat mobil hitam berlogo kementerian melintasi jalan desa yang sempit dan berbatu. Di dalam mobil, 3 orang pejabat tinggi dari Jakarta duduk serius, mata mereka menatap peta proyek jalan tol baru yang akan membentang dari arah kota menuju ke kawasan pesisir selatan. Jalan tol ini diklaim akan membuka akses ekonomi, membawa kemajuan ke pelosok, dan mendongkrak citra pemerintah. Tapi tak seorang pun dari mereka tahu bahwa tanah yang akan dibelah oleh aspal itu menyimpan sesuatu yang lebih tua dari sejarah dan lebih gelap dari malam. Di titik nol proyek, sebuah lahan kosong seluas 5 hektar telah dibersihkan. Pohon-pohon besar yang dulunya berdiri kokoh kini hanya tersisa tunggul-tunggul terbakar. Debu beterbangan, mesin-mesin berat menderu, dan puluhan pekerja sibuk memasang patok, meratakan tanah, serta membangun barak-barak pekerja. Proyek ini dipimpin oleh seorang mandor berpengalaman bernama Sutrisno. Pria berusia 52 tahun itu dikenal tegas, tak banyak bicara, dan selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ia telah menangani banyak proyek infrastruktur besar, dari jembatan hingga bendungan. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia katakan kepada siapapun, tentang malam pertama ia menginjakan kaki di lahan ini. 3 minggu sebelum proyek dimulai, Sutrisno melakukan survei pribadi ke lahan tersebut. Ia datang malam-malam, mengendarai mobil tua miliknya, hanya ditemani senter dan peta kontur. Di tengah padang alang-alang, ia berdiri memandangi pohon beringin tua yang menjulang di tengah hamparan tanah. Angin berdesir dingin. Daun-daun berbisik. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang. Ketika ia melangkah mendekati pohon itu, udara seolah mengental. Lampu senternya berkedip-kedip. Sesuatu terasa aneh. Seperti sedang diawasi. Tapi ia abaikan perasaannya. Sampai ia menemukan sebuah batu nisan di balik akar beringin. Tertulis nama, Nyai Cempluk, 1882. Sutrisno mengernyit. Siapa yang dikuburkan di tengah tanah ini? Tidak ada catatan pemakaman. Tidak ada tanda ini tanah adat. Ia foto nisan itu, lalu melanjutkan survei. Sekarang, 3 minggu kemudian, beringin itu telah ditebang dan dibakar. Lahan dibuka, alat berat dikerahkan. Tapi sejak penebangan itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Truk pengangkut pasir mogok di tempat yang sama setiap malam. Seorang sopir mengaku melihat seorang wanita tua berbaju kebaya duduk di tepi bukit, menatapnya tanpa mata. Seorang pekerja lain jatuh dari tower kren meski semua alat pengaman terpasang sempurna. Kepalanya pecah, otaknya berserakan di lantai cor yang masih basah. Namun, proyek tak berhenti. Ini cuma kecelakaan kerja, kata kepala proyek, Pak Rudi. Jangan dibesar-besarkan. Tapi malam itu, Sutrisno tidak muncul. Barak pekerja geger. Mandor hilang. Pukul 7 pagi, Pak Jaya, wakil mandor, menemukan mobil tua Sutrisno terparkir di sisi proyek. Kuncinya masih tergantung. Pintu terbuka. Tapi tak ada jejak si pemilik. Di jok belakang, ditemukan topi khas Sutrisno dan berkas laporan kerja. Di dashboard, ada catatan singkat bertuliskan, "Jangan lanjutkan." Sudah ada yang bangun. Tim pencari dikerahkan. Polisi lokal ikut turun. Drone dikerahkan untuk menyisir lahan. Tak ditemukan jejak darah. Tak ada tanda perlawanan. Hanya tanah liat yang terganggu di sekitar bekas pohon beringin. Malamnya, para pekerja tidak bisa tidur. Mereka berbisik-bisik, membicarakan kutukan pohon itu, tentang wanita tua yang kini sering terlihat mondar-mandir di pinggir barak. Beberapa orang bahkan mulai mengemasi barang mereka, ingin pulang. Namun Pak Rudi tak peduli. Besok tetap kerja. Kita tidak bisa rugi miliaran cuma karena tahayul kampung. Dan benar saja. Keesokan paginya, pekerjaan tetap berjalan.
Truk-truk kembali beroperasi. Lahan kembali digali. Namun hari itu pula, operator beko yang sedang menggali fondasi jalur utama menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tulang belulang. Bukan satu, tapi banyak. Belasan. Bahkan mungkin puluhan. Dan di antaranya, sebuah kerangka kecil yang masih menggenggam boneka kayu tua, yang seharusnya tak mungkin bertahan di tanah selama itu. Malam itu, petir menyambar berkali-kali. Hujan deras mengguyur seluruh proyek. Dan di bara pekerja, seorang penjaga malam yang tertidur di pos keamanan terbangun karena suara seseorang mengetuk kaca. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Lalu ketukan itu datang lagi. Ia buka jendela, dan matanya membelalak. Tubuhnya kaku. Mulutnya menganga. Di balik hujan, berdiri seorang wanita tua berbaju kebaya basah kuyup. Matanya bolong. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Tangannya menggendong boneka yang sama seperti yang ditemukan di dalam tanah siang tadi. Balikkan tulang anakku. Lalu ia lenyap. Penjaga itu menjerit keras hingga kejang dan pingsan. Dan keesokan paginya, seluruh pekerja menemukan sesuatu yang membuat mereka benar-benar ingin pulang. Patok proyek utama, yang baru dipasang kemarin sore, semuanya dicabut dan ditancapkan ulang membentuk lingkaran di tengah proyek. Di dalam lingkaran itu, tertulis dengan darah. Satu belum cukup. Akan ada lagi. Udara pagi seharusnya sejuk dan menyegarkan, tapi pagi itu aroma tanah basah tercampur anyir darah membuat semua yang hadir merasa ingin muntah. Para pekerja, sebagian besar dari luar kota, menatap lingkaran patok dan tulisan darah dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan petugas keamanan yang biasanya bersikap sok berani kini hanya menunduk sambil menggenggam tasbih. Pak Rudi berdiri di tengah kerumunan, berusaha tetap tenang. Ia tahu, jika satu pekerja mundur, maka akan menular ke yang lain. Proyek ini tak boleh berhenti. Ia telan ludah, menatap lingkaran itu, lalu memanggil Jaya, wakil mandor. Panggil polisi. Sekalian petugas forensik kalau bisa. Gue nggak mau dianggap nutup-nutupin ini. Jaya mengangguk dan segera pergi menelpon. 2 jam kemudian, polisi datang bersama 2 orang dari tim forensik kabupaten. Lokasi ditutup dengan garis kuning. Warga desa mulai berdatangan, berdiri di luar pagar proyek, berbisik-bisik. Di balik pagar, tim forensik mengamati lingkaran patok. Mereka memotret, mencatat, dan mengambil sampel darah. Tapi yang membuat mereka lebih terpaku bukanlah tulisan itu, melainkan temuan dari tim penggali jalur tol sekunder tak jauh dari sana. Seorang operator bakhoe melambaikan tangan, memanggil petugas. Pak, kami nemu ini. Dari tanah galian sedalam 2 meter, mereka menemukan tumpukan tulang manusia. Namun bukan hanya 1 atau 2 kerangka. Dalam waktu 3 jam, mereka menemukan 11 tengkorak, semuanya dengan posisi tergeletak menyamping, menghadap ke arah yang sama, utara. Yang lebih mengerikan, 3 diantaranya adalah tengkorak anak kecil. Petugas forensik langsung menandai lokasi itu sebagai kuburan massal. Proyek dihentikan sementara. Wartawan mulai berdatangan. Beberapa media lokal mulai meliput dengan judul sensasional. Proyek tol dihentikan, ditemukan kuburan massal diduga korban peristiwa lama. Kutukan tanah tol? Warga klaim ada makam tua yang dihancurkan. Pak Rudi naik pitam. Ia mengumpulkan semua pekerja di barak besar. Dengarkan saya baik-baik. Saya tahu kalian takut. Tapi proyek ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Kita bekerja di atas tanah, ya pasti ada temuan. Indonesia ini tanah sejarah. Semua tempat pernah jadi medan perang atau kuburan. Tapi itu bukan alasan buat berhenti.
Seorang pekerja muda, Denny, mengangkat tangan. Suaranya bergetar. Pak, tapi kemarin malam saya lihat perempuan tua duduk di alat berat. Waktu saya nyalain lampu, dia hilang. Tapi ada bekas jejak kaki basah naik ke atas kabin. Gimana itu dijelasin? Pak Rudi diam. Sesaat. Lalu tertawa sinis. Itu halusinasi. Kamu ngantuk. Capek. Wajar. Seorang pekerja lain berbisik pelan, tapi cukup keras terdengar. Mandor Sutrisno juga hilang. Pak. Pak Rudi memukul meja. Cukup. Siapapun yang merasa takut, boleh keluar. Tapi jangan harap dibayar penuh. Namun tak satu pun bergerak. Mereka tetap di situ, bukan karena keberanian, tapi karena takut kelaparan di kampung. Proyek ini sumber nafkah satu-satunya. Di luar pagar proyek, suasana tak kalah mencekam. Warga desa yang tinggal di sekitar lahan mulai resah. Tokoh masyarakat, Pak Lurah Sastro, akhirnya turun tangan. Ia mendatangi proyek dan meminta bicara dengan pimpinan. Saya mohon, proyek ini ditunda sementara. Tanah yang kalian gali itu bukan tanah biasa. Itu bekas padepokan tua zaman penjajahan. Banyak santri dan rakyat yang dibantai Belanda di sini. Lalu, ada juga yang katanya korban perjanjian zaman dulu. Pak Rudi mengernyit. Perjanjian? Pak Lurah menghela napas, lalu duduk di kursi plastik yang disediakan. Sekitar 100 tahun lalu, ada dukun besar di sini, namanya Ki Rangga Surya. Ia dituduh membantu penjajah karena memberi tanah padepokan untuk markas Belanda. Tapi yang gak orang tahu, tanah itu ia berikan dengan syarat, agar darah dari padepokan itu tak berhenti mengalir. Ada perjanjian antara Ki Rangga dan makhluk penjaga tanah ini. Setiap tanah ini dibuka, harus ada tumbal. Pak Rudi tersenyum kecut. Cerita rakyat seperti itu nggak bisa jadi dasar hukum, Pak Lurah. Pak Lurah menatapnya serius. Yang hilang itu mandor kalian, bukan saya. Malam ketiga setelah temuan tengkorak, hujan deras kembali mengguyur. Petugas forensik memutuskan menunda penggalian lanjutan karena area mulai tergenang. Para pekerja tidur lebih awal, mencoba melupakan teror. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, seorang satpam bernama Reno yang sedang jaga malam melihat sesuatu di CCTV. Di layar hitam putih itu, salah satu ekskavator tiba-tiba bergerak sendiri. Mesin belum dinyalakan, kunci tidak terpasang. Tapi lengan alat berat itu perlahan-lahan terangkat, lalu menghantam tanah dengan keras, berulang kali, seperti sedang menggali sesuatu. Reno panik. Ia keluar dari pos, berlari ke arah ekskavator. Tapi saat sampai, mesin itu mati total. Tak ada satupun orang di sana. Tapi yang membuatnya lebih takut, di bawah alat berat itu, tanah terkoyak, dan dari sela-sela lumpur, terlihat sebuah tengkorak lain, tapi ini berbeda. Tengkorak itu masih lengkap dengan rambut panjang dan hiasan kepala seperti perempuan bangsawan. Dan di dadanya tertancap belati emas dengan ukiran aksara Jawa kuno. Keesokan harinya, berita tengkorak wanita itu tersebar luas. Media nasional mulai menyorot proyek. Pemerintah daerah ditekan untuk menanggapi. Tapi investor swasta dan pihak kementerian tetap ngotot agar proyek dilanjutkan. Temuan arkeologis bukan alasan sah untuk membatalkan proyek, kata juru bicara kementerian dalam wawancara televisi. Namun malam harinya, kepala petugas forensik yang mengangkut tengkorak wanita itu tewas dalam kecelakaan tunggal. Mobilnya menabrak pohon besar di tikungan jalan desa, padahal jalan lurus dan sepi. Kepalanya remuk, leher patah, dan anehnya, belati emas yang ditemukan bersamanya hilang dari bagasi mobil. Dan di kaca depan mobilnya, tertulis dengan darah. Yang lama tak ingin terganggu. Yang baru harus mengerti.
Di barak proyek, para pekerja mulai bermimpi buruk. Banyak yang mengaku didatangi wanita berbaju kebaya putih, duduk di tepi ranjang, mengelus kepala mereka sambil berkata, "Jangan korek tanahku. Kalian akan jadi tanah." Seorang pekerja asal Madura bernama Imam akhirnya memutuskan kabur malam-malam. Ia tak kuat lagi. Namun ia ditemukan 2 hari kemudian. Tubuhnya mengambang di kolam galian proyek, wajahnya tertelungkup, dan di punggungnya tertulis dengan bekas luka. Tumbal 1. Kurang 9. Pak Rudi mulai goyah. Ia panggil Jaya malam itu, bicara di ruang kecil yang jadi kantor proyek. "Lo percaya hal-hal kayak gini, Jaya?" Jaya tak langsung menjawab. Ia memandang meja, lalu mengangguk pelan. "Kalau yang kita ganggu bukan cuma kuburan, tapi tempat perjanjian, Pak. Saya takut. Ini bukan sekadar tempat mati. Ini tempat yang dipagari gaib." Pak Rudi terdiam. Ia menyalakan rokok, mengisap dalam-dalam. Lalu berkata, lirih, "Gue juga mulai mimpi hal yang aneh. Gue mimpi jadi orang Belanda. Tapi gue diseret, ditusuk berkali-kali, sama orang-orang yang pakai sorban dan senjata bambu." Ia menatap Jaya. "Tapi dalam mimpi itu, gue ketawa. Dan gue bilang ke mereka, kalian pikir kalian menang? Kalian cuma ngasih tanah ini buat jadi kutukan." Mata Pak Rudi mulai berkaca-kaca. "Gue takut, Jia. Takut mimpi itu bukan cuma mimpi, tapi ingatan." Di luar kantor, hujan mulai turun lagi. Dan dari kejauhan, di sisi proyek yang paling gelap, sebuah suara mulai terdengar. Duk, duk, duk. Seperti suara gendang. Seperti ritual. Seperti pemanggilan. Langit malam itu kelam tak berbulan. Bintang-bintang seperti menghilang dari peredaran. Udara lembab, gerah, dan diam-diam membawa bau anyir dari arah timur proyek. Di barak utama, mayoritas pekerja memilih tetap terjaga. Mereka duduk bergerombol, membentuk lingkaran, bercerita sambil menyalakan rokok satu demi satu. "Gue nggak kuat, Den. Tiap malam mimpi kebaya putih. Matanya bolong, suaranya kayak bisikan orang bisu. Tapi dia duduk di dada gue, berat, nafas gue sesak." Denny hanya mengangguk, tak sanggup menanggapi cerita rekannya. Ia juga mengalami mimpi serupa. Bahkan, 2 malam lalu, ia bangun dengan dada penuh bekas lebam seolah dicekik seseorang. "Kalau ini bukan kutukan, terus apa?" celetuk Andra, operator beko. "Kenapa semua kejadian makin parah setelah tengkorak yang satu itu, yang sama belati emas, diambil?" Semua hening. Mereka semua berpikiran sama, tapi tak satu pun berani mengatakannya lantang. Sementara itu, di sisi barat proyek, sebuah truk molen tengah bersiap menurunkan semen di fondasi utama. Sopirnya, Sugito, pria parubaya yang sudah puluhan tahun kerja di proyek, sedang memeriksa rem tangan dan posisi gear ketika ia melihat sesuatu di spion. Seorang anak kecil. Berdiri tegak, mengenakan baju lusuh penuh lumpur, wajahnya nyaris tidak terlihat. Hanya matanya, hitam pekat, tak berkedip, menatap Sugito dari balik genangan air. Ia keluar dari kabin. "Hei, ngapain kamu di sini, Nak?" Tak ada jawaban. Sugito melangkah, menyipitkan mata. Tapi ketika ia sampai di tempat anak itu berdiri, tidak ada siapapun. Lalu bunyi rem truknya terlepas. Semenit kemudian, truk molen menggelinding mundur, menghantam tiang penyangga sementara, lalu terguling.
Tumpahan semen membanjiri area proyek. 2 orang pekerja yang sedang memasang besi cor tertimpa. 1 tewas di tempat. Yang 1 lagi hanya sempat berteriak sebelum tubuhnya tenggelam dalam genangan semen panas. Sugito ditemukan esok paginya, duduk kaku di dekat truk, wajahnya pucat, lidahnya terjulur, dan matanya hilang. Di dashboard truknya, ada tulisan tercakar. Tumbal 2. Kurang 8. Pagi harinya, proyek resmi dihentikan sementara oleh pemerintah daerah. Polisi memasang garis kuning. Tim forensik kembali datang. Tapi kali ini, mereka membawa serta seorang arkeolog dari Universitas Negeri, Ibu Retno. Wanita itu, berusia sekitar 50-an, mengenakan kemeja putih lusuh dan celana lapangan. Begitu melihat struktur tanah, ia langsung curiga. Ini bukan kuburan biasa, katanya lirih. Strata tanah di bawah proyek ini tidak alami. Ada jejak ritual. Barangkali ini lokasi pemakaman massal dengan struktur konsentris, seperti padepokan tua. Bisa jadi ini situs budaya yang dilindungi. Namun ketika menggali area sekitar bekas penemuan tengkorak wanita, mereka menemukan sebuah batu besar pipih dengan simbol berbentuk mata dan ular melingkar. Ukiran-ukiran tua yang sulit diterjemahkan. Namun salah satu simbol yang dikenali, aksara Jawa kuno bertuliskan, Tumbal Kaudukan. Retno memicingkan mata. Ini istilah yang sangat kuno. Kaudukan bisa diartikan sebagai kekuatan wilayah atau penjaga spiritual. Dan Tumbal Kaudukan artinya korban persembahan untuk penjaga wilayah. Ia menoleh pada Pak Rudi yang turut hadir di lokasi. Saya sarankan hentikan proyek ini secara permanen. Namun Pak Rudi menepis. Kalau semua proyek diganggu cerita rakyat dan simbol kuno, negeri ini nggak akan maju. Kita bisa panggil pemuka agama, doa-doa semua bisa diselesaikan. Retno mendesah. Tidak semua bisa diselesaikan dengan doa kalau akar masalahnya adalah darah. Malam itu, belasan pekerja mulai meninggalkan lokasi. Mereka pulang diam-diam, tanpa pamit. Barak menjadi sepi. Tinggal tersisa kurang dari 30 orang, termasuk tim teknis dan penjaga malam. Denny dan Andra memilih berjaga. Mereka duduk di pos security, menonton monitor CCTV sambil memegangi sebilah pisau kecil. Bukan untuk melawan makhluk gaib, tapi untuk merasa sedikit lebih berani. Lihat deh itu alat berat di zona timur. Kok gerak? Tanya Denny, menunjuk layar. Benar saja, salah satu kren perlahan berputar ke arah barak. Tak ada operator di sana. Tak ada listrik. Namun alat itu berputar, mengangkat beban, lalu menjatuhkan kawat baja besar ke tanah kosong. Andra menelan ludah. Gue mau ke toilet dulu. Ia keluar dari pos. Tapi beberapa menit kemudian, suara jeritan menggema. Denny berlari keluar dan menemukannya. Andra terbaring dengan kepala pecah. Di tangan kirinya tergenggam rambut panjang. Di tanah, ada jejak kaki telanjang berlumuran darah, mengarah ke hutan kecil di belakang proyek. Keesokan paginya, total korban meninggal mencapai 5 orang, 1 hilang, dan 2 kritis. Polisi menetapkan proyek sebagai zona merah. Tapi yang membuat keadaan meledak adalah kejadian siang harinya. Pak Rudi, yang tak percaya apapun, ditemukan gantung diri di menara kontrol. Lehernya tergantung dengan kabel kren, dan tubuhnya mengayun di antara tiang besi. Yang membuat semua gemetar. Sebelum meninggal, ia sempat menulis memo dengan darah di dinding menara. Saya adalah reinkarnasi dari Belanda sialan itu.
Saya sadar. Ini giliranku membayar. Seketika, proyek benar-benar dihentikan. Investor menarik diri. Kementerian menghapus semua publikasi tentang tol tersebut. Lokasi ditutup total. Dijaga aparat. Dan semua yang terlibat diminta menandatangani dokumen untuk tidak bicara ke publik. Tapi kengerian tak berhenti di situ. Warga sekitar mulai mengalami kejadian ganjil, sapi mati mendadak, anak-anak kerasukan, dan di malam hari, suara tangisan wanita tua terdengar dari balik bukit tempat proyek pernah berdiri. Di ruang bawah tanah kantor forensik, tengkorak wanita dengan belati emas kini disimpan dalam kotak kaca. Tapi setiap malam, penjaga ruang arsip selalu mendengar ketukan dari dalam lemari penyimpanan. 3 kali. Selalu 3 kali. Dan suara lirih yang hanya terdengar jika didengarkan dengan benar. Tumbal 3. Kurang 7. 3 bulan setelah proyek tol ditutup, desa-desa di sekitar lokasi menjadi sunyi bak kota mati. Rumah-rumah kosong, warung-warung tutup, dan hanya sesekali terlihat bayangan manusia berjalan cepat, seperti takut berada terlalu lama di luar rumah. Di balik ketakutan kolektif itu, satu sosok berjalan berani ke lokasi terlarang. Rahma, jurnalis investigasi dari media independen Lentera Gelap. Ia berdiri di gerbang proyek yang telah dipenuhi ilalang. Matanya tajam meneliti sisa-sisa konstruksi yang tak sempat rampung, dan kameranya siap merekam jejak-jejak kegelapan yang tertinggal. Kalau semua tutup mulut, maka aku yang akan bicara, gumamnya sambil menghidupkan alat rekam. Ia memulai penyelidikannya bukan dari lokasi proyek, melainkan dari Balai Arsip Daerah, tempat ia menemukan peta tanah tua bertanggal 1867. Di pojok kanan peta, ada tulisan tangan berbahasa Belanda. Tanah ini bukan sekadar ladang. Ia penjaga dari darah masa lalu. Diberi tanda oleh Rangga Wiryodiharjo. Siapa yang menggali, akan digali balik oleh kematian. Nama itu membuat Rahma tertarik, Rangga Wiryodiharjo. Ia mencari data pendukung, dan menemukan dokumen babat kuno dari masa akhir penjajahan Belanda yang mencatat seorang lurah sakti dari wilayah itu, yang diduga membuat perjanjian gaib untuk melindungi desanya dari penjajahan. Perjanjiannya? Menyerahkan tanahnya sebagai tempat penyimpanan roh-roh buangan dan tumbal ritual. Dokumen itu menyebutkan, siapapun yang mengganggu tanah ini, tanpa izin atau ritual penebusan, akan dibalas. Bukan oleh manusia, tapi oleh Pangreh Jagat, penjaga alam yang haus darah. Rahma mewawancarai seorang dukun tua, Mbah Warto, yang tinggal paling ujung desa Giring, hanya 2 kilometer dari proyek. Saat Rahma memperlihatkan foto tengkorak dan belati emas, Mbah Warto langsung mengurung dirinya dalam kamar gelap dan menangis. Ia bicara sambil memeluk kendi tanah liat. Dia bukan mayat biasa, dia adalah kembang srengenge. Apa itu, Mbah? Tanya Rahma sambil mencatat. Dalam kepercayaan tua, kembang srengenge adalah perawan suci, dipersembahkan hidup-hidup untuk mengikat perjanjian. Dimasukkan ke dalam lubang, bersama belati dan simbol kaudukan, sebagai segel. Rahma merinding. Siapa yang melakukan ini? Ki Rangga. Dia memimpin perjanjian. Tapi dia tahu, perjanjian gaib butuh keseimbangan. Tiap 100 tahun, harus ada tumbal pengganti agar tanah itu tetap tenang. Kalau tidak yang dikubur akan bangkit dan menuntut. Rahma menghela napas. Ingatannya melayang pada korban-korban proyek tol. Tubuh tergilas truk, terjatuh dari kren, digantung di menara. Seakan semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari angka, 10 tumbal. Dan sejauh ini, baru 3 yang tercatat. Hari berganti malam. Rahma nekat menyelinap ke proyek, ditemani seorang kameramen bernama Gibran. Mereka menyusuri rel beton dengan senter kecil dan kamera malam. Gue nggak yakin ini ide bagus, Rah, bisik Gibran,
melihat bekas tanah cor yang kini retak dengan jejak kaki tak wajar. Tapi kita butuh bukti visual, jawab Rahma. Kalau kita bisa temukan bukti arkeologis dari segel ritual Kirangga, kita bisa desak pemerintah untuk tidak hanya menutup proyek, tapi mengakui situs ini sebagai warisan budaya dan kuburan keramat. Di tengah struktur beton, mereka menemukan sebuah sumur tua yang tertutup pelat baja. Namun, pelat itu sudah penyok. Seolah ada yang mencoba keluar dari dalam. Gibran mendekat, menyorotkan senter. Rah, lihat ini. Di tepi pelat, ada tulisan dari tanah liat yang menempel. Kembang Srengenge. Ampunilah kami. Tapi darah belum cukup. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Cahaya senter berkedip. Kamera mendengung aneh. Rahma mundur. Lalu suara tangisan. Pelan, lirih, mengalun seperti lagu Jawa kuno. Lari, Gibran. Tapi Gibran tak sempat bergerak. Dari sumur, muncul tangan putih pucat, meraih kakinya dan menyeretnya dalam sekejap ke dalam lubang. Rahma hanya bisa menjerit. Ia berlari, menembus semak belukar, hingga akhirnya pingsan di dekat pagar proyek. Pagi harinya, warga menemukan Rahma dalam keadaan linglung. Gibran tak pernah ditemukan. Namun kameranya masih utuh, dan isinya mengguncang siapapun yang melihat. Dalam video terakhir, sesaat sebelum hilangnya Gibran, terlihat jelas, wajah wanita dengan mata bolong dan rambut panjang menjerit ke arah kamera. Suaranya menggemakan kata-kata. Tumbal keempat, darah keempat masih kurang 6. Video itu bocor ke publik. Media sosial meledak. Namun beberapa hari kemudian, semua berita menghilang. Akun-akun diblokir. Media tutup mulut. Rahma dipanggil ke Jakarta dan diberi peringatan keras. Namun ia menolak bungkam. Ia menulis di blog pribadinya. Proyek jalan tol XXX dibangun di atas perjanjian darah. Sejarah kita bukan hanya batu dan tanah, tapi juga ruh dan dendam yang belum selesai. Kutukan itu nyata. Dan ia akan terus memakan siapapun yang tak percaya. Sementara itu, di tempat penyimpanan tengkorak di Jakarta, penjaga arsip yang awalnya hanya mendengar ketukan, kini menghilang. Petugas baru yang masuk pagi hari hanya menemukan darah dan potongan kuku manusia menempel di kaca kotak penyimpanan. Tulisan baru tergores. Tumbal 5. Kurang 5. Malam itu, Rahma duduk di rumahnya yang kecil di Yogyakarta, dikelilingi berkas-berkas kuno yang baru saja ia selamatkan dari arsip desa. Di luar, hujan turun pelan, menyapu jendela dengan suara yang mengiringi bisikan-bisikan samar dari balik pikirannya. Sejak Gibran menghilang, ia tahu, ini bukan lagi sekadar liputan investigasi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati melawan warisan gaib yang menuntut keadilan. Di depan Rahma tergeletak manuskrip langka berjudul Kidung Kaudukan, warisan dari era Kirangga, ditulis dalam aksara Jawa kuno bercampur bahasa Sanskerta. Ia menyewa jasa dosen sastra klasik untuk menerjemahkannya. Isi kidung itu membuat bulu kuduk Rahma berdiri. Wahai para pelanggar tanah Karuhun, dengarlah sumpah kami. Bumi ini dijaga oleh darah, ditutup oleh roh, dan akan bangkit dalam tangis perawan yang tak dipulangkan. Jika perjanjian dilanggar, maka harus ditebus. 10 nyawa, 10 luka, 10 lubang terbuka. Manuskrip itu juga mencatat lokasi rahasia. Pawon Angin, sebuah gua tersembunyi yang diakini menjadi tempat Kirangga melakukan pemujaan terakhir sebelum menghilang secara misterius. Tidak ada catatan kematiannya, hanya desas-desus bahwa jasadnya lenyap bersamaan dengan para pengikutnya, menjadi penunggu tanah. Rahma tahu, jika ingin menghentikan semua ini, ia harus mencari gua itu. Bersama seorang relawan lokal, Bayu, Rahma menelusuri hutan kering di selatan proyek tol yang kini menjadi zona terlarang. Di balik tebing berbatu yang ditumbuhi lumut, mereka menemukan mulut gua kecil yang disegel pagar besi tua, diukir dengan simbol mata dan ular melingkar,
identik dengan batu yang ditemukan tim forensik dulu. Bayu membaca pelan tulisan di gerbang gua. Sing lebu kudu nuwun sewu marang kang ora katon. Yang masuk harus permisi pada yang tak terlihat. Rahma menyelipkan bunga kantil dan dupa di sela pagar. Ia menunduk, memohon dalam hati. Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya hanya ingin memahami dan jika bisa, menghentikan semua ini. Bersama Bayu, mereka masuk perlahan ke dalam pawon angin. Cahaya senter mereka hanya menjangkau 1-2 meter, tapi cukup untuk menampakkan pahatan dinding, ukiran manusia tanpa mata, mulut terjahit, dan sosok wanita terikat di tengah lingkaran simbol darah. Di ujung gua, mereka menemukan altar batu. Di atasnya, sebuah keris kecil tertancap dalam batu, dan di sampingnya, tengkorak kecil anak-anak berjumlah 9. Bayu tersedak. Ini korban tumbal masa lalu? Rahma mengangguk. Tapi satu belum ada. Mungkin itulah sebabnya kutukan ini belum selesai. Satu tumbal terakhir belum diberikan, atau belum diterima. Lalu mereka mendengar bisikan. Dari balik dinding gua. 9 sudah kembali, 1 belum menepati. Sementara itu di Jakarta, korban ke-6 jatuh. Seorang anggota komisi yang menandatangani izin proyek jalan tol itu ditemukan tewas di kamar hotel. Darahnya mengalir membentuk pola spiral di lantai. Di sebelah tubuhnya, foto proyek tol dengan angka 6/10 tercetak dengan darah. Rahma kembali ke Yogyakarta dan menemui Mbah Warto. Ia menunjukkan video dari gua dan keris kecil yang berhasil ia ambil. Mbah Warto menunduk dalam. Ini keris Kalimosodo, milik Ki Rangga. Hanya bisa dicabut oleh orang yang darahnya terikat sumpah. Jika kamu bisa mencabutnya, artinya kamu bukan lagi hanya penyelidik, kamu adalah bagian dari perjanjian itu. Rahma menggigil. Ia teringat masa kecilnya. Ibunya sering membisikkan doa-doa aneh sebelum tidur, dan mengajaknya menabur bunga di malam Jumat Kliwon ke atas tanah kosong yang kini menjadi proyek tol. Apakah ibunya tahu? Ia pulang dan membuka album lama. Di salah satu halaman, ada foto ibunya, berdiri di depan peta yang sama seperti yang ia temukan di arsip. Di belakang foto itu tertulis, "Jangan biarkan mereka menggali tanah ini. Ini perjanjian yang belum lunas." Rahma merasa darahnya beku. Ia sadar dirinya lah tumbal terakhir. Atau setidaknya, pewaris dari perjanjian yang dilanggar. Dini hari berikutnya, Rahma kembali ke gua pawon angin. Sendirian. Ia berdiri di depan altar, menatap keris Kalimosodo, lalu menggenggamnya. Tangannya gemetar. Tapi saat ia menariknya, batu itu retak perlahan. Keris terangkat. Tiba-tiba tanah bergetar. Dinding gua mengeluarkan cahaya merah redup. Dan suara jeritan menggema di lorong, seperti tangisan puluhan anak kecil dan satu suara wanita melolong panjang. Tumbal ke-7, kini darah kami bisa berjalan. Rahma roboh, tak sadarkan diri. Ia terbangun di tempat tidur rumahnya, basah oleh keringat dan tanah. Namun di tangannya masih tergenggam keris Kalimosodo. Dan di kamarnya, tertulis di dinding. Sudah 7. Kurang 3. Tapi waktu kalian hampir habis. Kota mulai gempar. Korban ke-8 jatuh, pemilik kontraktor utama, mati dalam mobil meledak saat melewati jalan penghubung proyek tol. Polisi menyebutnya kecelakaan tapi di dashboard, ada secari kain putih penuh darah bertuliskan. Tumbal 8. Kurang 2. Rahma kini menjadi buronan diam-diam. Bukan oleh polisi, tapi oleh mereka yang menyadari siapa dia sebenarnya. Kunci untuk mengakhiri kutukan atau mempercepat kehancuran. Dan di ruang bawah tanah tempat tengkorak kembang srengenge disimpan. Kini kaca penyimpanan pecah. Tengkoraknya hilang. Dan satu kata tertulis di lantai. Upacara akan dimulai. Malam itu, kota kecil di sekitar proyek tol diselimuti hawa dingin tak biasa. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena kehadiran sesuatu yang tak kasat mata.
Hewan-hewan mendadak sunyi. Anak-anak demam tinggi. Dan para orang tua merasakan getaran aneh dalam dada, seperti ada yang memanggil dari bawah tanah. Rahma menatap keris Kalimosodo yang kini tertanam di meja kerjanya, bergetar sendiri seperti detak jantung. Ia tahu, waktu mereka hampir habis. 8 tumbal sudah jatuh. Tinggal 2 lagi. Dan suara-suara yang ia dengar makin jelas, suara seorang wanita menangis, merintih, memanggil namanya. Rahma. Rahma, pulangkan aku sebelum semuanya binasa. Di luar, berita tentang proyek jalan tol telah berubah jadi larangan resmi. Wartawan dilarang masuk. Lokasi dinyatakan zona bahaya struktural. Tapi Rahma tahu, ini bukan tentang struktur atau fondasi. Ini tentang jiwa-jiwa yang belum diselesaikan. Malam itu, Rahma menerima telepon dari nomor tak dikenal. Rahma, ini saya. Imam. Rahma terdiam. Imam adalah mantan kekasihnya yang kini bekerja sebagai kepala bagian teknik di proyek tol. Terakhir mereka bicara 2 tahun lalu, sebelum Imam memutuskan untuk ikut proyek besar ini dan meninggalkan Rahma demi karir dan masa depan. Aku tahu kamu sedang menyelidiki ini. Dan aku tahu kamu belum berhenti. Kamu seharusnya juga belum berhenti, kata Rahma dingin. Aku mencoba. Tapi, sekarang semua mimpi buruk itu mulai terjadi padaku. Rahma mendengar suara tangisan di seberang. Bukan dari Imam, tapi suara anak-anak. Di rumahku, tiap malam ada yang mengetuk. Anakku, dia melihat wanita rambut panjang berdiri di sudut ruang tamu. Istriku, kehilangan akal sehatnya. Tolong, Rahma, aku tahu kamu tahu cara menghentikannya. Sudah terlambat, Imam. Kamu ikut menandatangani izin proyek. Kamu bagian dari itu. Aku akan membantu apapun yang kamu butuh. Rahma memutuskan bertemu Imam di sebuah rumah tua milik almarhum kakek Imam, yang terletak di bukit sebelah utara proyek. Saat ia tiba, Imam tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih, dan wajahnya penuh garis kelelahan. Imam memperlihatkan sesuatu, buku tua dari ayahnya yang pernah menjadi pengawal pribadi bupati zaman dulu. Di halaman terakhir buku itu, ada gambar sketsa ritual pemanggilan kembang srengenge. Untuk memulangkan sang perawan suci, darah perawan dari garis perjanjian harus bersatu dengan tanah keramat dan mengembalikan keris Kalimosodo ke titik awal, lubang darah. Rahma menelan ludah. Ia tahu maksudnya. Ia bukan hanya bagian dari kutukan. Ia adalah kunci pengunci dan pembuka perjanjian. Namun tak lama setelah pertemuan itu, korban ke-9 jatuh, Imam sendiri. Rahma menemukannya tergantung di dapur rumah tua, dengan mata membelalak dan lidah menjulur. Di dinding belakangnya tertulis dengan darah. Tumbal ke-9. Kurang 1. Kamu. Rahma jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Bukan hanya karena kematian Imam. Tapi karena kebenaran terakhir telah sampai padanya, tumbal ke-10 adalah dia sendiri. Namun Rahma menolak mati sia-sia. Ia kembali ke desa tempat Mbah Warto tinggal, dan bersama pemuka adat setempat, mereka mempersiapkan upacara pemulangan kembang srengenge. Ritual kuno yang belum pernah dilakukan sejak zaman Kirangga. Ritual itu melibatkan 1. Membuka lubang darah di tengah proyek tol. 2. Mengembalikan keris Kalimosodo. 3. Memanggil arwah kembang srengenge dan memulangkannya melalui mantra pemisah. 4. Melepaskan garis darah pengikat, yaitu Rahma sendiri. Tapi ada satu risiko. Jika arwah kembang srengenge menolak pulang, maka yang memanggil akan digantikan sebagai penjaga baru tanah itu. Pukul 2 dini hari, Rahma dan Mbah Warto, bersama 2 orang pemuda desa, menyelinap ke proyek tol yang kini dijaga aparat. Mereka membawa dupa, sesajen,
dan keris Kalimosodo. Di tengah struktur jalan yang belum rampung, tepat di tempat sumur tertutup dulu berada, Rahma menggali lubang darah. Tanah basah, tapi tak ada air. Hanya tanah hitam pekat seperti abu dan darah kering. Saat keris ditancapkan, tanah mulai bergetar. Udara membeku. Dari dalam lubang, asap hitam menyembur disertai suara tangis dan jerit wanita. Aku belum dipulangkan, kalian belum membayarnya. Rahma membaca mantra dari Kidung Kawodukan. Namun suara arwah makin keras. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok wanita mengenakan kain putih lusuh, wajahnya pucat, matanya bolong hitam, dan rambut menjuntai seperti benang busuk. Dia kembang srengenge. Ia berjalan mendekat ke Rahma. Tidak menyerang, tapi menatap. Kamu darahku. Kamu cucu dari darah pengikat. Kembalikan aku atau gantikan aku. Rahma menahan tangis. Ia menengadah, membuka pergelangan tangan, dan meneteskan darah ke lubang. Pulanglah, aku bukan musuhmu. Aku adalah penyambungmu. Wajah kembang srengenge perlahan melembut. Ia menutup matanya. Suaranya melemah. Sudah cukup, 10 nyawa telah berjalan. Tapi satu masih tertinggal. Rahma terjatuh. Ketika ia sadar, langit sudah terang. Proyek jalan tol tampak hening. Lubang itu masih ada, tapi kini telah tertutup sendiri oleh akar-akar pohon yang entah dari mana muncul. Rahma melihat keris Kalimosodo kini berkarat dan pecah. Mbah Warto menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu berhasil, nak. Tapi, kamu juga telah jadi penjaga. Rahma menunduk. Di telapak tangannya kini muncul simbol mata dan ular melingkar. Ia telah disegel. Bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penjaga. Tamat.